Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Nitanya Nirasturi Rira dengan NIM 210211060211 akan mempresentasikan mengenai manajemen proses. Yang pertama itu deadlock. Ini merupakan sebuah gambaran dari deadlock. Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu over satu atau lebih transaksi. Ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock prevention, dan deadlock detection and recovery. WFG adalah sebuah direct graph G sama dengan ME yang terdiri dari satu set node E dan satu set direct edge E yang dikonstruksi sebagai berikut. Buat sebuah node untuk setiap transaksi, buat sebuah direct edge TI TJ jika transaksi TI melakukan lock sebuah item yang sedang di lock oleh TJ. Deadlock terjadi jika dan hanya WFG mengandung sebuah cycle. Gambar yang tadi menunjukkan WFG yang menunjukkan deadlock antar dua transaksi. Oke. Timeout. Pendekatan sederhana pada pencegahan deadlock adalah berdasarkan lock timeout. Dengan pendekatan ini, sebuah transaksi yang meminta lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Deadlock prevention. Pendekatan lain untuk mencegah deadlock adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Dua algoritma ditemukan oleh Rosencrantz. Algoritma pertama yaitu wait die, mengizinkan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu yang lebih mudah. Jika transaksi dibatalkan atau die atau mati dan restart dengan timestamp yang sama, sehingga lama-kelamaan transaksi tersebut akan menjadi transaksi aktif tertua dan tidak akan mati. Algoritma kedua yaitu one wait, menggunakan pendekatan simetrika. Hanya transaksi yang lebih muda yang dapat menunggu untuk yang lebih tua. Jika transaksi yang lebih tua meminta lock yang dipegang oleh transaksi yang lebih muda, transaksi yang lebih muda akan digagalkan. Selanjutnya yaitu deadlock detection. Deadlock detection biasanya ditangani oleh konstruksi wait for graph atau WFG. Dia menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi TI tergantung pada TJ jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Kita dapat menangani deadlock dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan protokol untuk pencegahan atau pengendalian deadlock, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Yang kedua, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaiki. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Manajemen proses yang kedua itu live log, dan ini merupakan gambaran dari sebuah live log. Live log mirip dengan deadlock yang sebelumnya saya jelaskan, kecuali bahwa keadaan proses yang terlibat dalam live log terus berubah terkait satu sama lain jika tidak ada yang berkembang. Live log adalah kasus khusus kelaparan sumber daya. Definisi umum hanya menyatakan bahwa proses tertentu tidak mengalami kemajuan. Contoh live log di dunia nyata terjadi ketika dua orang bertemu di koridor yang sempit dan masing-masing mencoba bersikap sopan dengan menyingkir untuk membiarkan yang lain lewat. Tetapi mereka akhirnya bergoyang dari sisi ke sisi tanpa membuat kemajuan karena mereka berdua berulang kali bergerak dengan cara yang sama pada saat yang bersamaan. Live log adalah risiko dengan beberapa algoritma yang mendeteksi dan memulihkan dari kebuntuan. Jika lebih dari satu proses mengambil tindakan, algoritma deteksi kebuntuan dapat dipicu berulang kali. Ini dapat dihindari dengan memastikan bahwa hanya satu proses dipilih secara acak atau berdasarkan prioritas yang mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu starvation. Ini merupakan sebuah gambaran dari starvation. Starvation adalah sebuah kondisi di mana terjadi permasalahan pada sistem manajemen resource, sehingga suatu proses tidak dapat berjalan dalam waktu yang relatif lama. Hal ini sangat wajar terjadi dalam sistem operasi dikarenakan adanya prioritas proses. Proses yang lebih kritikal akan dijalankan terlebih dahulu dibanding proses dengan prioritas rendah. Hingga pada akhirnya proses dengan prioritas rendah harus menunggu adanya sumber daya kosong hingga waktu tertentu. Starvation sering terjadi setelah deadlock, di mana sebelumnya sumber daya mengalami kemacetan dan ketika sudah berjalan, sistem operasi akan mengatur alur sumber daya ke masing-masing proses. Beberapa penyebab terjadinya starvation.
yaitu terjadinya monopoli sumber daya oleh proses dengan prioritas tinggi, tidak cukupnya sumber daya untuk menjalankan seluruh proses, recovery dari deadlock, jika sistem operasi menerapkan random selection untuk membagikan sumber daya, maka bisa terjadi adanya starvation pada proses penting yang menyebabkan proses penting tidak mendapatkan sumber daya karena harus menunggu proses lainnya selesai. Dan terjadi kesalahan dalam melakukan alokasi sumber daya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.